Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Siti Amina ingin menjelaskan tentang komputer dan jenisnya. Yang pertama, kita akan membahas dengan pengertian komputer. Pengertian komputer secara umum adalah perangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Komputer memiliki fungsi yang pertama, data input, kedua, data processing, ketiga, data output, keempat, data storage, dan kelima, data movement. Manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana hiburan, sarana pendidikan, sarana pembuka peluang bisnis, dan sebagai gudang informasi. Jenis komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka. Karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan dan juga digunakan untuk kegiatan ilmiah. Jenis komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan yang bisa kita kenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital, sedangkan fungsinya digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lainnya. Jenis komputer hybrid. Komputer ini merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog yang komputer digital. Komputer jenis ini diperlukan untuk mengolah data yang bersifat baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan kata lain, data kuantitatif yang diolah menghasilkan data kualitatifnya dan sebaliknya. Komputer mikro. Komputer mikro adalah komputer prosesor personal komputer PC yang umumnya single user atau standalone. Namun saat ini telah banyak PC yang dilengkapi dengan peripheral card untuk koneksi jaringan atau internet. PC biasanya merupakan desktop, yaitu komputer yang biasanya digunakan di meja bekerja atau dengan berkembangnya hardware PC saat ini menjadi semakin kecil dan portable seperti netbook yang memiliki kemampuan sama dengan PC desktop. Superkomputer. Superkomputer adalah jenis komputer yang memiliki kecepatan processing paling cepat. Bisa digunakan untuk menangani aplikasi yang melibatkan perhitungan yang kompleks, misalnya untuk peramalan cuaca dan peramalan roket. Selanjutnya, pada tahun 2002, ACCI Wet atau biasa juga disebut Pacific Blue merupakan komputer super tercepat di dunia. Adapun komputer super tercepat kedua dibuat oleh Intel. Komputer mainframe. Mainframe biasa disebut komputer besar, merupakan jenis komputer yang digunakan perusahaan skala besar untuk menangani prosesan data dengan volume sangat besar. Perusahaan komputer yang menjadi pemain utama pada kelas komputer ini adalah IBM dan Fujitsu. Mainframe memiliki keunggulan bukan hanya dalam kecepatan mengolah data, melainkan juga kompatibilitas dengan sebagai aplikasi dan ketangguhannya. Komputer berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, special purpose komputer berarti komputer untuk keperluan khusus. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contoh dari komputer ini adalah komputer yang digunakan pada mesin kasir pada supermarket. Kedua, generasi purpose komputer merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan sebagai pekerjaan sesuatu dengan kemampuan dari besar. Sistem integrasi komputer. Ada SIC tersebut terdiri dari 3 subsistem, yaitu yang pertama brainware, perangkat akal, yang A operator, yang B programmer, yang C sistem analis, yang D statistician. Kedua ada software, ketiga ada hardware.
Sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan dari beberapa perintah atau instruksi dari program pengendalian komputer yang sudah dibuat oleh pabrik komputer. Pembuatan sistem operasi harus mempertimbangkan cara kerja dari perangkat keras dan lunak yang berdasarkan saat ini. Sekian penjelasan saya. Saya Dewi Siti Aminah. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.